masih di oke. Kemudian kita cek yang laki-laki. Yang laki-laki ternyata fokusnya di nilai UTS. Oke teman-teman, untuk if berganda kita akan tambahkan sebuah sebuah kolom di sebelah kirinya ya, di sebelah sini. Jadi teman-teman klik aja yang di E nya seperti ini hingga terblok, kemudian klik kanan dan sisipkan kolom di kiri. Nah seperti ini. Kita akan rapikan ya. Ini nilai 1, nilai A ya, dan ini nilai oke, misalnya ini nilai UTS misalnya seperti itu, dan ini adalah nilai UAS gitu ya teman-teman ya, nilai UAS. Oke, kita isi acak. Oke, misalnya nilainya adalah seperti ini. Oke, nah seperti ini teman-teman nilainya. Oke, berikutnya kita tambahkan satu buah kolom lagi ya. Misalnya di sebelah nilai UTS ini kita tambahkan kolom lagi sebelah kiri. Di sini misalnya kita buat misalnya berdasarkan apa ya teman-teman ya, jenis kelamin aja misalnya gitu ya. Misalnya jenis kelamin, ini berarti perempuan, ini perempuan, ini laki-laki, laki-laki, dan laki-laki. Oke teman-teman, di sini nanti adalah kalau perempuan ya, kalau misalnya perempuan dia hanya mewajibkan misalnya nilai UAS-nya itu lebih dari misalnya 80, itu baru dia lulus ya. Kalau perempuan ya, dia hanya mewajibkan di nilai UAS-nya lebih dari 80 dan nilai UTS-nya tidak pengaruh ya. Dan misalnya gini ya, UTS-nya itu tidak pengaruh. Jadi dia mau nilainya berapapun dia tetap lulus kayak gitu ya. Nah, tapi kalau laki-laki itu kebalikannya. Nah, misalnya nilai UTS-nya itu harus lebih dari 85 misalnya, kita buat seperti itu ya. Tetapi nilai UAS-nya itu tidak berpengaruh ya, tidak pengaruh gitu ya. Oke, nah, oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau perempuan itu fokusnya di nilai UAS harus lebih dari 80, kalau laki-laki fokusnya di nilai UTS harus lebih dari 85. Sekarang kita akan buat rumusnya ya teman-teman ya. Kita patokannya adalah kita menggunakan indikator dari jenis kelamin perempuan ya. Jadi kita tidak menggunakan laki-laki, tapi indikatornya adalah yang perempuan ya. Yang pertama adalah sama dengan ya. Oke, kemudian kita masukkan if dulu teman-teman, terus diikuti dengan tanda kurung buka. Kemudian kita klik cell-nya, kemudian sama dengan petik 2 satu kali, terus P besar, petik 2 satu kali ya. Oke, rumus ini adalah nanti akan mengecek nilai dari D5 itu P atau L ya. Artinya jika nanti nilainya adalah P maka atau perempuan, maka dia akan mengikuti rumus yang akan kita tulis berikutnya lagi. If seperti ini lagi. Kemudian dalam kurung lagi kita cek nilai untuk lulus untuk perempuan adalah nilai UAS lebih dari 80. Berarti kita klik nilai UAS-nya di sini. Lebih dari 80 kayak gini ya. Titik koma. Nah, kemudian nanti akan hasilnya. Jadi nanti akan ngecek
Kalau sudah benar P, dia nanti akan ngecek lagi di nilai UAS. Nilai UASnya itu lebih dari 80 apa enggak. Kalau lebih dari 80 berarti L di sini ya. Petik 21 kali lagi. Kemudian titik koma baru nilai jika di bawah 80 berarti TL seperti itu ya. Terus diikuti petik 21 kali lagi terus ditutup kurungnya. Nah, sampai di sini sistem baru dia akan mengecek hanya yang P saja, tapi yang L-nya dia tidak ikut ya. Kita coba cek dulu. Kita tekan enter. Oke, kita akan coba copy. Cara kopinya sama seperti di sebelumnya teman-teman ya. Arahkan kursornya sampai di titik sel ini, kemudian disorot ke bawah. Oke. Nah, di sini akan terlihat nilainya false untuk yang laki-laki karena tadi sistemnya hanya mengecek nilai kalau dia P saja. Nah, kalau dia nilai P kemudian hasilnya apa? Ya, oke. Sekarang kita akan ikutkan yang nilainya L ya. Kita akan modifikasi yang di sel G5 atau yang pertama ya. Teman-teman bisa klik 2 kali di sini atau rubah di sebelah sini ya. Sama aja ya. Oke. Oke, sekarang teman-teman silakan tambahkan titik koma di antara tanda kurung 2 ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini atau tanda koma kalau yang bahasa Inggris. Kemudian kita masukkan lagi if lagi. Ya. If yang ini adalah if untuk kondisi yang bukan perempuan ya. Kalau kondisi yang perempuan tadi sudah beres, sekarang yang kondisi yang bukan perempuan. Oke. If masih di kemudian kita cek yang laki-laki. Yang laki-laki ternyata fokusnya di nilai UTS. Ya, UTS-nya harus 85. Berarti di sini kita klik yang UTS lebih dari 85. Jadi harus 86 baru lulus ya. Kita kasih titik koma. Kemudian message-nya atau hasilnya kita tekan L. Kemudian petik 21 kali lagi, terus titik koma, kemudian nilai kalau di bawah 85 TL. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tambahkan kurung satu lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tekan enter. Oke, kita arahkan lagi kursornya, klik aktifkan sel yang sudah kita modifikasi tadi ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini. Kemudian kita copy lagi ke bawah. Oke, nah maka hasilnya yang L pun ikut ya. Kita cek manual, kalau P UTS-nya UAS-nya di atas 80 berarti ini lulus. Nah, yang perempuan yang tidak lulus teman-teman ya, biarpun nilai UTS yang tinggi, kalau UAS-nya itu dikurang atau tidak lebih dari 80 berarti juga dia tidak lulus ya. Berbeda kalau ini kita rubah misalnya menjadi 81. Nah, maka dia akan berubah menjadi L. Biarpun yang di sini kita turunkan nilainya, dia tidak akan memiliki pengaruh apapun. Bahkan kalau misalnya nilainya 0 pun tidak masalah. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang untuk laki-laki, kalau laki-laki fokusnya adalah di nilai UTS. Seperti ini. Yang lulus ini misalnya kita rubah nilainya hanya 5 saja yang UAS-nya, dia akan tetap lulus ya. Nah, jadi fokusnya dia hanya di UTS. Nah, seperti ini sudah berubah jadi lulus. Kemudian lulusnya 8. Nah, kalau 85 dia tetap tidak lulus ya, karena harus lebih dari 85. 86, kita coba 86. Oke, nah ini lulus semuanya. Nah, kira-kira seperti teman-teman untuk if ganda ya. Nah, if ganda ini sebenarnya nanti bisa juga teman-teman kombinasikan misalnya dengan menggunakan nanti ada yang namanya if or dan if and dan seterusnya. Oke. Nah, itu teman-teman untuk if berganda ya. Berikutnya kita akan mencoba if bertingkat, yaitu di mana if yang mempunyai banyak kondisi ya. Ini umumnya bisa teman-teman praktekkan ketika misalnya memberikan range nilai kelulusan. Misalnya kalau nilai dari 80 sampai sekian adalah A, kemudian berikutnya lagi B, C, D, dan E.